Yang selama ini saya dengar-dengar ada setidaknya ada 3 lah bang, 3 sosok figur yang mau maju untuk Pilgub Kalteng nih bang ya. Salah satunya adalah Bang Agustiar Sebran, Haji Abdul Rajak sama Koyem bang. Nah ini menarik bang. Saya ini mau nanya bang, setiap pelaksanaan pilkada ini orang kadang-kadang menghitung soal wilayah bang. Mewakili wilayah mana ini? Wilayah barat, wilayah Das Barito dan sebagainya. Itu apa memang harus begitu bang? Kalau untuk menghitung kalkulasi kita, kalau kita menguasai sini kita menang, di sini orangnya banyak dan sebagainya, gimana bang? Iya kan, salah satu yang perlu dipertimbangkan ya secara demografis dan geografis. Karena hubungannya geografis akan mempengaruhi demografis. Dan struktur pemilih juga itu termasuk perilaku pemilihnya itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor itu. Contoh misalnya di tingkat nasional, orang yang menjadi medan pertarungan di Jawa, Pilpres ya? itu hanya di 3 Jawa pulau Barat. Jawa itu saja. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya. Kalau sudah menguasai itu maka Selesai. sekian puluh provinsi itu berada. Habis. Hanya yang perlu dipertimbangkan ya adalah sebaran suara. Nah karena itu mereka harus kuasai. Kalau di Pilpres itu kan dia harus kuasai di minimal di 2 provinsi ya. Di Jatim, Jawa itu Jabar ya. yang paling banyak itu kan Jawa Barat ya. Jawa Barat itu anggota parlemennya aja lebih dari 100. Kalau kita hanya 6, mereka itu 100. Iya. Kemudian Jawa Tengah ya, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Artinya wajar saja tadi ada 2 Ya. ini mewakili Das Barito, Ya, ini Kota Waringin gitu lah ya. Di Kalteng itu kan ada 3 poros utama ya. 4 kalau kita mau sebut dia Kota Palangkaraya gitu. Itu kan adalah wilayah Kobar, Kotim terutama, kemudian Kapuas ya, kemudian Kapuas, kemudian Kota Waringin Barat. Makanya hari ini kenapa misalnya kiprah para politikus dari wilayah barat itu cukup tinggi karena pada saat dia bisa mengintegrasikan Kotim Kobar saja dia sudah bisa mengantongi suara yang relatif bisa mengalahkan beberapa kabupaten misalnya Kabupaten Katingan, Kabupaten Murung Raya misalnya Gunung Mas ya. Nah jadi memang selalu ya, dan memang wajah politik di Kalteng juga itu terrepresentasi dari misalnya wilayah tengah selatan ini kan Kapuas ya, Kapuas yang ada di dalamnya, dan kemudian wilayah barat itu dan Barito. Nah memang Barito itu kan relatif sebaran penduduknya tidak banyak. Nah hanya memang kalau kita bicara tentang historis dan dominasi kultural ya dari masyarakat ya, karena etnik masyarakat di Das Barito juga dalam konteks historis Kalteng dia juga memiliki peran dalam sejarah pembentukan pendirian Kalimantan Tengah. Jadi itu juga menjadi sangat menarik ya. Nah jadi ya suka tidak suka itu menjadi bagian konstruksi yang harus dipikirkan ya, selain dari misalnya faktor-faktor etnisitas. Figurnya juga. Ya biasanya kan yang pertama kan orang pasti akan bicara tentang figur. Kemudian dari figur itu akan kemudian melihat tentang elektabilitasnya, popularitas dan elektabilitasnya. Nah kemudian yang kedua adalah dia bicara tentang demografis, geografis, dan yang selanjutnya adalah etnisitasnya, identitas ya, identitas apakah dia suku, agama, itu juga mempengaruhi konstruksi.